Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan mata kuliah Teori Bahasa dan Automata. Kelompok 10 terdiri dari Trio Wijayanto, Aida Septiani, dan saya sendiri, Anissa Saleha. Materi yang akan dijelaskan kelompok kami yaitu penghilangan rekursif kiri. Materinya yaitu 1. Aturan produksi rekursif dan 2. Tahapan penghilangan rekursif kiri. Produksi rekursif. Produksi rekursif merupakan produksi yang mengakibatkan perulangan atau loop sehingga tidak menuju terminal. Produksi rekursif yang mengakibatkan perulangan selalu tumbuh di sebelah kiri disebut rekursif kiri. Contoh variabel B menurunkan variabel B menurunkan terminal A. Aturan produksi rekursif. Aturan produksi yang rekursif memiliki ruas kanan atau hasil produksi yang membuat simbol variabel pada ruas kiri. Sebuah aturan produksi dalam bentuk variabel A menurunkan beta variabel A merupakan aturan produksi rekursif kanan, di mana variabel ada di ujung sebelah kanan. Contoh aturan produksi yang rekursif kanan. Contoh pertama, variabel S menurunkan terminal D, variabel S menurunkan variabel S. Contoh yang kedua, variabel B menurunkan terminal A, variabel B menurunkan terminal D, variabel B menurunkan variabel B. Sebuah aturan produksi dalam bentuk variabel A menurunkan variabel A beta merupakan aturan produksi rekursif kiri, di mana variabel selalu ada di ujung kiri. Contoh aturan produksi yang rekursif kiri. Contoh pertama, variabel S menurunkan variabel S menurunkan terminal D. Variabel B menurunkan variabel B menurunkan terminal A, variabel B menurunkan terminal D. Beta adalah kumpulan simbol variabel dan terminal. Produksi yang rekursif kanan akan menyebabkan pohon penurunan tumbuh ke kanan, sedangkan produksi yang rekursif kiri akan menyebabkan penurunan tumbuh ke kiri. Contoh pada gambar di samping, konteks free grammar atau CFG dengan aturan produksi. Di gambar sebelah kanan terlihat sebuah pohon yang mana di atasnya ada variabel S. Variabel S menurunkan terminal A, variabel S menurunkan variabel A, variabel S menurunkan variabel C, dan selanjutnya ke bawah. Untuk menghindari penurunan kiri yang looping, perlu dihilangkan sifat rekursif kiri dari aturan atau produksi. Penghilangan rekursif kiri di sini memungkinkan suatu tata bahasa bebas konteks yang nantinya akan diubah ke dalam bentuk normal gray badge. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Aida Septiani. Terima kasih. Wabarakatuh. Saya Aida Septiani. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Nisa, yaitu tentang tahapan penghilangan rekursif. Pertama yang kita lakukan pada tahapan penghilangan rekursif yaitu memisahkan produksi yang rekursif kiri dan yang tidak. Dan terlihat gambarannya seperti ini
produksi yang rekursif kiri terdapat pola, yaitu variabel A menurunkan variabel A, terminal A1 variabel A, terminal A2 sampai variabel A, terminal AN. Kenapa pola ini disebut produksi yang rekursif kiri? Karena pada ruas kiri ini dia menghasilkan variabel kanan yang sama, yaitu variabel A menurunkan variabel A. Selanjutnya, produksi yang tidak rekursif kiri terdapat pola variabel A menurunkan beta 1, beta 2 sampai beta n. Biasanya produksi yang tidak rekursif kiri dia hanya memberikan label B1, B2 sampai Bn. Kemudian pada tahap kedua, tentukan A1 sampai AN dan B1 sampai Bn dari setiap produksi yang memiliki simbol ruas kiri yang sama. Di sini juga saya sudah contohkan tadi seperti A1, A2 sampai AN, B1, B2 sampai Bn. Kemudian pada tahap ketiga kita melakukan penggantian aturan produksi yang rekursif kiri menjadi contohnya seperti ini. Variabel A menurunkan B1 dan diberikan simbol Z dan diberikan simbol variabel Z, beta 2 variabel Z sampai beta n sampai variabel Z. Nah, pada variabel Z ini diturunkan dan menghasilkan alpha 1, alpha 2 sampai alpha n. Dan Z ini juga diturunkan kembali sampai menghasilkan Z menurunkan alpha 1 variabel Z, alpha 2 variabel Z sampai variabel n variabel Z. Yang Z di sini merupakan variabel baru yang terbentuk bisa diganti dengan variabel yang lain, namun tidak boleh sama dengan variabel yang telah ada dalam produksi. Jadi intinya simbol variabel Z ini hanya memudahkan kita untuk mengenali variabel baru. Lanjut pada tahap keempat, penggantian di atas dilakukan untuk setiap aturan produksi dengan simbol ruas kiri yang sama. Bisa muncul variabel baru Z1, Z2, dan seterusnya sesuai dengan variabel yang menghasilkan rekursif kiri. Terakhir, pada tahap kelima, hasil akhir berupa aturan produksi pengganti ditambah dengan aturan produksi semula yang tidak rekursif kiri. Tahapan penghilangan rekursif terdapat juga bagan yang secara umum kita bisa lihat di sini, inputan CFG yang mengandung aturan produksi yang rekursif kiri, dan biasanya dalam aturan produksi ini terdapat dua aturan, yaitu aturan produksi yang tidak rekursif kiri dan aturan produksi yang rekursif kiri. Pada aturan produksi yang rekursif kiri, dia langsung lewat dan tidak perlu diproses. Jadi langsung pada tahap CFG bebas. Sedangkan aturan produksi yang rekursif kiri, dia perlu diproses dan harus melakukan penggantian yang bisa menghasilkan aturan produksi baru dan simbol variabel baru. Contohnya seperti tadi simbol variabel Z. Setelah rekursif kiri bebas, maka akan digabungkan kembali pada CFG yang sejak awal sudah bebas. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya penjelasan akan dijelaskan oleh Tio Wijayanto. Yang dilakukan adalah lakukan penghilangan rekursif kiri. Di sini ada produksi yang rekursif kiri, ada S menurunkan variabel S terminal AB, ada variabel S terminal B. Kemudian ada A menurunkan variabel A terminal A. Produksi yang tidak rekursif ada S menurunkan terminal C variabel A dan A menurunkan terminal A atau terminal BD. Untuk produksi S ada alpha 1 sama dengan terminal AB atau alpha 2 sama dengan B. Kemudian ada beta 1 sama dengan terminal B variabel A, dan untuk produksi A di sini ada alpha 1 sama dengan terminal A dan beta 1-nya ada sama dengan terminal A, beta 2-nya ada terminal BD. Untuk produksi S, menurunkan variabel S terminal AB atau variabel S terminal B digantikan menjadi A.
A menurunkan beta 1Z atau beta 2Z sampai dengan beta NZ. S menurunkan terminal C variabel AZ. Kemudian yang B ada Z menurunkan alfa 1, alfa 2 sampai dengan alfa N. Yang Z menurunkan terminal AB atau terminal B. Z menurunkan alfa 1Z, alfa 2Z, alfa sampai dengan alfa ANZ. Z menurunkan terminal AB Z atau terminal BZ. Untuk produksi A, menurunkan variabel A terminal A digantikan menjadi A. A menurunkan beta 1Z atau beta 2Z sampai dengan beta NZ. A menurunkan terminal A variabel W atau terminal BD variabel W. Z menurunkan alfa 1, alfa 2 sampai dengan alfa N. W menurunkan terminal A, dan yang C ada Z menurunkan alfa 1Z, alfa 2Z sampai dengan alfa NZ. Ada W menurunkan terminal A variabel W. Untuk kedua, ada tata bahasa konteks free. Di sini ada S menurunkan variabel S terminal AB atau terminal A variabel S terminal C atau terminal DD atau terminal F atau variabel S terminal BD. Yang pertama kali kita lakukan adalah pisahkan aturan produksi yang rekursif kiri. Di mana di sini syarat rekursif kiri salah satunya adalah variabelnya berada di sebelah kiri. Dan sudah kita ketahui di sini ada yang sudah rekursif kiri ada S menurunkan variabel S terminal AB atau variabel S terminal BD. Dari situ kita tentukan untuk simbol ruas kiri, di mana S alfa 1 sama dengan terminal AB atau alfa 2 sama dengan terminal BD. Kenapa variabelnya dihilangkan? Karena digantikan dengan alfa 1 atau alfa 2-nya. Yang kedua ada aturan produksi yang tidak rekursif kiri. Di sini setelah diketahui S menurunkan terminal A variabel S terminal C atau terminal DD atau terminal FF. Dari situ didapat untuk simbol ruas kiri S yaitu ada beta 1 sama dengan terminal A variabel S terminal C, ada beta 2-nya terminal DD, ada beta 3-nya terminal FF. Untuk langkah berikutnya adalah dilakukan pergantian yang rekursif kiri. Untuk yang memiliki simbol ruas kiri S, yaitu S menurunkan terminal S variabel S terminal AB atau variabel S terminal BD digantikan dengan yang pertama ada S menurunkan terminal A variabel S terminal C Z1 atau terminal DD Z1 atau terminal FF Z1. Yang kedua ada Z1 menurunkan terminal AB atau terminal BD. Yang ketiga ada Z1 menurunkan terminal AB Z1 atau terminal BD Z1. Dan untuk hasil akhir yang didapat setelah menghilangkan rekursif kiri adalah sebagai berikut. S menurunkan terminal A variabel S terminal C atau terminal DD atau terminal FF. S menurunkan terminal A variabel S terminal C Z1 atau terminal DD Z1 atau terminal FF Z1. Z1 menurunkan terminal AB atau terminal BD. Z1 juga menurunkan terminal AB Z1 atau BD Z1. Untuk contoh yang ketiga, di sini terdapat ada tata bahasa konteks, yaitu ada S menurunkan variabel S terminal AB atau variabel S terminal B atau terminal C variabel A. Ada A menurunkan variabel A terminal A, ada terminal A, ada terminal BD. Langkah penyelesaiannya yaitu yang pertama, pisahkan dulu aturan produksi yang rekursif kiri. Di sini didapatkan S
menurunkan variabel S terminal AB atau variabel S terminal B. Ada A menurunkan variabel A terminal A. Yang kedua, tentukan simbol ruas kiri. S-nya ada alfa 1 sama dengan terminal AB dan alfa 2-nya sama dengan B. Di sini dihilangkan S-nya ya. Dihilangkan variabelnya. Yang A yaitu alfa 1 sama dengan A. Yang kedua, aturan produksi yang tidak rekursif kiri ada S menurunkan terminal C variabel A sama A menurunkan terminal A atau terminal BD. Simbol ruas kiri ada S yaitu beta 1 sama dengan terminal C variabel A dan A. Beta 1 sama dengan terminal A, beta 2-nya ada terminal BD. Ya, pengganti aturan produksi rekursif kiri untuk yang memiliki simbol ruas kiri di sini S yaitu variabel S menurunkan variabel S terminal AB atau variabel S terminal B digantikan dengan yang pertama S menurunkan terminal A Z1 dan yang kedua Z1 menurunkan terminal AB atau terminal B. Yang ketiga ada Z1 menurunkan terminal AB Z1 atau terminal B Z1. Untuk yang memiliki simbol ruas kiri A yaitu A menurunkan variabel A terminal A digantikan oleh yang pertama ada A menurunkan terminal A Z2 atau terminal BD Z2. Yang kedua ada Z2 menurunkan terminal A dan yang ketiga ada Z2 menurunkan terminal A Z3. Hasil akhir yang didapat setelah penghilangan rekursif kiri adalah S menurunkan terminal C variabel A, yang A menurunkan terminal A atau terminal BD, yang S menurunkan terminal C variabel A Z1, Z1 menurunkan terminal AB atau terminal B, Z1 menurunkan AB Z1 atau terminal B Z1, A menurunkan terminal AZ2 atau BD Z2, terminal BD Z2, dan Z2 menurunkan terminal A. Z2 menurunkan terminal A Z2. Perhatikan bahwa penghilangan rekursif kiri muncul simbol variabel baru dan aturan produksi baru yang rekursif kanan. Berikut daftar pusaka dari beberapa sumber yang kami kutip bisa dilihat. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.